Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah bersama Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita bersekutu bersama di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami, bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai setiap umat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kalau kami boleh datang Tuhan, untuk bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu melimpah, dan kami bersyukur. Yesus, kebaikan-Mu penuh, hadirat-Mu, 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 kasih setia-Mu melimpah bagi kami. Yesus Tuhan, Engkau hadir bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau hadir bagi setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita katakan, haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terbadi bagiku. Sekali katakan, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti
segenap hatimu, sebab oleh kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, sebab kebajikan kemurahan-Mu Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan dengan senang hatimu, sebab kami percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali katakan, sebab aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali katakan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, kami puji nama-Mu. Kau baik bagi kami, kami sembah nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan, sebab kemurahan-Mu yang melimpah bagi kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dan kami sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab kebaikan-Mu penuh, sebab kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami bersyukur, sebab kemurahan-Mu yang melindungi setiap kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami Bapa, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu itu yang mengikuti kami Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu itu Tuhan yang menyertai kami sepanjang tahun ini Bapa. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Haleluya.
Sebab jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami umat-umat-Mu Bapa yang merindukan akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu. Haleluya Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali katakan jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya aku tiada yang seperti. Sekali katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku tiada yang seperti. Engkau umat Tuhan, mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolongku. Ya Allahku tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku. Sebab Kau penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku tiada yang seperti. Sekali katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Sebab Engkau satu-satu penolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dan Allahku tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Sekali katakan tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Sebab Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Turun atas hamba-Mu Bapa.
agar sebentar saat pemberitaan firman-Mu boleh sampai dengan kepada umat-Mu Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi kehidupan yang baru bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada pada saat ini, saya menyapa saudara, salam sukacita, salam damai sejahtera, dan saya percaya bahwa Allah yang kita sembah hadir di tengah kita pada hari ini, dan Dia sementara berkarya di tengah kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kondisi sekarang kita akrab dengan kata yang baru sesudah masa PSBB dengan kata new normal ya. Pada saat hal ini disampaikan berlaku buat negara kita, berlaku bagi kota kita, ada satu sukacita yang kita rasakan. Orang-orang merasa bahwa setelah terkukung dalam kondisi terkarantina ya, kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi bahwa kita memiliki sebuah kebebasan ya. Kata bebas itu merupakan satu rasa bahagia tersendiri buat kita bersama. Rasa sukacita di mana setelah kita merasa kita terikat, setelah sekian waktu kita merasa kita dikukung ya, dan hari-hari ini kita boleh bebas beraktivitas. Saudara yang kekasih, hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang melatih kedewasaan setiap orang, melatih kedewasaan kita dalam bersikap dan bertindak untuk waktu-waktu sekarang. Sebenarnya kita tahu bersama bahwa virus corona bukan berarti selesai atau tidak ada sama sekali, tetapi kita yang dilatih untuk menyesuaikan diri dengan segala kondisi ini ya. Kita memiliki kebebasan, tetapi kita harus melatih diri kita untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah buat kita ya. Demikian pun itu terjadi dalam setiap kehidupan kerohanian kita. Hari-hari ini setelah waktu PSBB berjalan ya, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Kita telah mengalami kemurahan Tuhan, bahkan kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus, hari kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke surga ya. Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sendiri setelah melalui masa-masa ini? Kita boleh melihat hidup kita. Bagaimana kerohanian kita selama ini dalam sekian waktu kita terkukung. Kita mungkin berpikir bahwa menjadi Kristen itu cukup. Tetapi firman Tuhan berbicara bagi kita. Yang Tuhan mau dari hidup kita bukan hanya menjadi orang Kristen sekedar memiliki agama. Tetapi kita harus hidup sebagai orang Kristen yang memiliki perubahan hidup. Saya rindu saat ini kita bersama boleh buka firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, hari-hari ini new normal berlaku, tapi kita jangan jadi orang yang bodoh. Kebebasan yang diberikan buat kita beraktivitas dan melakukan segala sesuatu, jangan membuat kita lupa diri bahwa ada aturan.
yang berlaku khusus untuk setiap pribadi hidup kita. Bagaimana kita bersikap, kita berada di tengah orang banyak, kita harus sering cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus selalu memperhatikan jarak. Demikian pun kehidupan rohani kita. Firman Tuhan berkata, perhatikan bagaimana kita hidup. Beberapa waktu yang lalu, sekian waktu kita terkurung, apa yang kita lakukan? Bagaimana kehidupan rohani kita? Ya, hari ini saya rindu untuk berbagi tentang kehidupan manusia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus. Di situ dia menjelaskan tentang manusia lama dan manusia baru. Dan hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama kembali buka itu dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, manusia lama, kehidupan manusia lama dia hidup dalam kedegilan, ya. Tanpa sebuah kepastian, tanpa mau berjalan dengan hikmat dan pengertian ilahi. Orang yang hidup dengan manusia lama, dia hanya akan berpikir tentang kesenangan diri dia sendiri, ya. Dia tidak akan berpikir tentang apa yang ada di depan, bahkan sulit berpikir tentang keselamatan. Keselamatan nantinya yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Manusia lama itu senang menghancurkan dirinya sendiri, senang menghancurkan masa depannya, mudah terjerumus dalam dosa. Bahkan manusia lama itu tahu firman Tuhan. Manusia lama itu terus berada dalam gereja, ya. Tetapi manusia lama itu memiliki hati yang tumpul. Sekalipun dia berada dalam gereja, tapi belum tentu dia mau menerima dan melakukan firman Tuhan. Kadang bahkan kita memilah-milah firman Tuhan mana yang cocok dengan hati saya. Firman Tuhan mana yang sesuai dengan keinginan saya. Yang tidak menyentuh bagian dari kesenangan pribadi saya. Manusia lama sekalipun dia ada mendengarkan firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak pernah mempengaruhi hidupnya secara pribadi karena dia hidup sesuka hatinya sendiri. Ya, itulah gambaran dari kehidupan manusia lama. Dan saya mengajak kita untuk melihat bagaimana manusia baru, ya. Manusia baru dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Belajar dan mendengar, ya. Manusia baru ingin belajar dan mendengar. Apa yang dia pelajari? Setelah kita menerima Yesus, kita tidak otomatis langsung menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita harus belajar. Kita belajar sabar, ya. Menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Seperti saya pun selalu alami hal itu. Bahkan sepanjang hari ini saya sangat diuji dengan kesabaran. Yang kemudian kita belajar apa lagi? Kita belajar untuk
mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita berpikir dengan diri kita, kalau kita mulai berpikir dengan siapa kita. Kadang saya suka mendengar orang mengatakan seperti ini, kalau manusia lama saya keluar, baru kamu tahu akibatnya ya. Sering kita ucapkan itu, kita belajar untuk mengampuni. Kita lakukan bukan karena kita bisa, tetapi karena saya tahu bahwa Tuhan sudah menerima saya apa adanya. Tuhan melupakan masa lalu saya. Tuhan melupakan setiap dosa dan pelanggaran saya. Tuhan melupakan segala hal yang pernah saya lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan menerima saya. Saya pun harus belajar untuk mengampuni. Belajar mengasihi. Ini sulit. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita itu mudah dan sangat gampang. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi orang yang pernah melakukan luka dalam diri kita, itu bukan hal yang mudah. Tetapi orang yang memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, dia akan belajar. Dia akan menjadi pribadi yang setia. Belajar dengar perintah Tuhan sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu merupakan goal dari kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen harus punya sebuah goal yang pasti. Yang Tuhan mau dari hidup kita. Yang Tuhan mau dari setiap umat-umatnya. Menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan, selalu kita akan berkata itu sulit. Itu tidak mudah. Memang benar. Dari kehidupan lama yang seenaknya kita. Semau kita. Terus dirubah di dalam sebuah aturan yang berpaling dari kehidupan kita yang lama. Itu sangat-sangat berat ya. Dari suasana yang panas. Terus kita dipindahkan ke suasana yang dingin. Itu tidak mudah. Orang yang terbiasa dalam iklim panas, terus dibawa tinggal ke iklim yang dingin, itu sangat-sangat tidak nyaman untuk setiap orang. Demikian pun kita, pada waktu kita lahir, kita memiliki lingkungan kehidupan dalam banyak kondisi. Mendidik kita dalam banyak hal dengan situasi kita, itu tidak mudah. Terlebih lagi kalau kita punya sebuah kehidupan yang terdidik dari orang tua yang mendidik kita dalam kehidupan yang keras. Misalnya orang-orang yang sulit untuk mengampuni. Orang-orang yang selalu egois dan merasa diri benar. Ya, kita akan berkata, kita tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya ada di gereja. Yang penting saya pergi bersekutu. Untuk hal-hal lain masa bodoh lah. Kadang bahasa masa bodoh itu seperti sebuah pembelaan buat diri saya. Saya enggak usik-usik orang lain. Cukup yang penting saya saja. Kayak begitu ya. Tetapi yang Tuhan mau seluruhnya. Pada waktu Tuhan mendidik kita. Mengajar kita. Kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan sama saya. Apa yang Tuhan suruh kepada saya. Saya mau tinggalkan itu. Tinggalkan kenyamanan saya. Tinggalkan ego saya. Pada waktu saya mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat saya. Ayat yang ke-22 kita lihat dari Efesus 4 tadi. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus tinggalkan manusia lama. Apa sebab kita harus tinggalkan manusia lama? Karena itu akan membahayakan. Itu sangat berbahaya dan itu akan menuju kepada kematian. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan,
Jangan pernah kita mau untuk tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama. Itu membahayakan dan menghambat berkat Tuhan bagi hidup kita. Itu akan menghambat mujizat Tuhan terjadi buat kita. Itu akan menghambat kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu akan menghambat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan ayat yang ke-23 berkata sebagai berikut. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Sekali lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kalau pikiran lama, sapa kamu, sapa saya. Saya akan mengukur. Waktu saya berhadapan dengan saudara dalam sebuah masalah, saya akan mengukur. Siapa kamu, siapa saya? Secara ekonomi mungkin, secara status jabatan. Waktu saya berhadapan, saya akan ukur itu. Saya akan ukur dengan manusia lama. Tetapi hari ini Tuhan mau mencari untuk kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Saya akan dibaharui, bukan hanya diperbaiki. Waktu kita mau meninggalkan manusia lama, kita akan dibaharui. Dia akan memberikan hati yang baru, firman Tuhan katakan. Dia akan memberikan roh yang baru dalam setiap kita. Ya, tanah hati yang keras Tuhan akan singkirkan. Dan Dia beri tanah hati yang baru. Dia akan kuasai pikiran kita. Dia akan baharui itu seluruh kehidupan kita. Tapi satu hal, kita harus mau. Saudara yang kekasih, hari ini mari kita coba untuk tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah aku masih hidup di dalam manusia lama? Kalau kita menemukan bahwa saya masih hidup dalam manusia lama, saatnya kita berhenti. Saatnya kita bertindak untuk keluar. Saatnya kita memisahkan diri dari semuanya itu. Pada saat kita berkata, saya milik Kristus. Saya hidup di dalam Dia. Maka saya harus serupa dengan Dia. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita, ayo kita tinggalkan. Kita berusaha keluar. Orang yang hebat selalu saya katakan, orang yang pernah jatuh dalam kelas kesalahan. Orang yang pernah hidup berkubang dengan dosa, tetapi dia mau keluar. Dia mau tinggalkan. Itu adalah pribadi yang luar biasa. Ya. Berapa banyak kita tahu kesaksian-kesaksian orang yang mengalami hidup yang buruk. Masa lalu yang tidak benar. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mau bersikap, mengambil sebuah sikap untuk mengubah pola pikirnya. Untuk mengubah setiap kehidupannya. Bahkan melatih tubuhnya. Untuk melakukan kehidupan seperti yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Maka kita pasti akan melihat bahwa masa depan yang Tuhan janjikan, itu pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, saudara yang kekasih, mari tinggalkan masa lalu yang buruk. Mari kita kerjakan apa yang terbaik bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan masa depan yang indah akan menjadi milik kita bersama. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan mengatur masa depan kita dengan indah. Kalau engkau mau hari ini, saudara dan saya mau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Tinggalkan manusia lama kita. Kita mau dengan sukacita menjalani hari-hari kita tetap dalam standar yang Tuhan beri.
tetap dalam standar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan, berkat, mujizat, kasih Tuhan itu akan nyata bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang kekasih, saya mengajak kita semua tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus selidiki hati saya. Minta Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Kira lama syikat. Korabada kata karabaka ya ralama syikana kona karabaka ya ralama syikana. Mungkin saat ini saya adalah orang yang selalu terjerumus dalam dosa. Mungkin saat ini saya adalah orang yang egois, yang sulit untuk ditegur, yang sulit untuk berdamai, yang sulit untuk mengasihi, yang sulit untuk menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita. Tuhan mencari kita dengan cinta. Tuhan mencari kita dengan kasih tanpa batas. Dan Dia berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Jangan hidup dengan kehidupan lama lagi. Mari bangkit, keluar dari kehidupan lama. Mari hidup baru bersama dengan Tuhan. Seralama shikara bakaya ralama se hinaralama sando. Haleluya. Inaralama sibiri. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang rindu meninggalkan kehidupan lama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau meninggalkan kehidupan yang lama. Aku mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan menemukan aku. Hari ini aku berjumpa dengan Yesus, penyelamat jiwaku, pelepas setiap kehidupan. Kirawasera inawarada kata karabaka yaralamashe. Buat komitmen hari ini di hadapan Tuhan. Saya mau Tuhan, saya rindu Bapa. Mampukan saya untuk keluar dari kehidupan lama. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama kita katakan pujian ini. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
janjiku kepadamu. Bersama serukan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara yang kekasih, kasih Tuhan itu begitu panjang, begitu lebar, dan begitu dalam buat kita. Bahkan Dia menyentuh bagian paling dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mari beri hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Mari minta Dia berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Saudara yang kekasih, saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan yang kudus. Siapkan roti di tangan kananmu. Percaya bahwa ini adalah tubuh dari Yesus sendiri. Dia hadir bagi kita hari ini. Dia khusus menemui kita dengan kasih-Nya yang kudus. Kirala masyikata karabashe. Kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya roti dan anggur yang ada dalam tangan kami adalah tubuh dan darah-Mu yang nyata, yang telah Tuhan berkorban di atas Golgota, yang telah rela disalibkan untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami, bahkan menebus kehidupan kami yang lama, agar kami dibaharui di dalam Engkau. Bapa yang baik, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk bersatu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan-Mu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Haleluya, haleluya. Ini adalah darah daripada Yesus yang tercurah di Golgota. Ini adalah darah yang mahal, yang telah Dia korbankan agar supaya kita tidak binasa. Mari kita belajar untuk menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan perjamuan yang kudus bukan hanya merupakan sebuah kebiasaan. Tapi pada saat kita mau dibaharui bersama dengan Tuhan, kita akan percaya bahwa ini adalah darah pengorbanan Tuhan
Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kira lama sando. Terima kasih. Kira lama sibiri. Engkau Konaramo. terima kasih. Itagara bakayara lama se. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab kasih Ajaib, ajaib pengampunan-Mu bagi hidupku. Karya-Mu indah, karya-Mu ajaib, karya-Mu dahsyat. Ku hidup baru di dalam-Mu, ku hidup baru dalam Engkau. Kau yang beri kekuatan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Betapa hebat dan ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Amin. Engkau menyelamatkan kami bukan karena perbuatan kami yang baik. Engkau menemui kami bukan karena kami orang yang baik, tetapi oleh kasih karunia-Mu. Engkau memberikan segalanya bagi kami Bapa. Engkau sungguh-sungguh Bapa yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat segala karya-Mu dalam hidup kami. Di minggu yang baru ini kami rindu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami tidak mau melangkah sendiri. Kami butuh Engkau dan kami mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerah kepadamu. Dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kami percaya waktu kami mengundang Engkau memimpin kami. Kami akan merasakan damai sejahtera Tuhan ada atas setiap kehidupan pribadi kami. Kehidupan rumah tangga kami. Anak-anak kami, usaha kami, orang-orang di sekeliling kami yang kami kasih Tuhan. Engkau yang akan menyertai, memelihara, melindungi, memagari kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang akan melalukan, malapetaka, sakit penyakit dari hidup kami Tuhan. Karena kami tahu di mana nama-Mu disebut, maka kuasa yang ajaib dan dahsyat itu terjadi buat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu Bapa yang saat ini mungkin mengalami pergumulan yang berat. Mungkin mereka dalam sakit Tuhan. Mungkin mereka dalam kondisi kekurangan. Mungkin mereka mengalami masa-masa yang sukar dan sulit saat ini secara ekonomi. Atau apapun juga yang mereka gumuli hari-hari ini dan mereka merasa tidak ada jalan keluar. Bahkan mungkin mereka mulai menyerah dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada. Engkau hadir sebagai gembala yang baik bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Kinawasika. Engkau datang mengatakan bagi kami untuk jangan takut. Jangan takut. Bahwa Dia Allah Immanuel. Dia menyertai
Dia sebagai gembala yang baik, yang memegang tangan kita untuk menjalani setiap kesulitan dan masalah yang kita alami hari-hari ini. Dia berjanji bahwa dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia akan buktikan janjinya itu bagi kita bersama. Hanya satu hal yang Tuhan minta kepada kita, untuk mempercayai Dia dalam segala kondisi, untuk mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Dia ada dan nyata bagi kita. Saudara yang kekasih, saatnya kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita percaya ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji. Ibadah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong setiap kita yang benar-benar rindu dengan Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Hirawata karabakashikara bakara labaseramo. Enaboraso wirawase ken aoresai. Kirapa papa papa takarada kasikiara lama-lama-lama-se. Kinaramosai kulimi dikin aoresei melai. En wahorede ken aise lerme ken aosikiara lamasika. Dia sendiri akan menurunkan berkat atas kehidupan kita. Dia menengadakan wajahnya kepadamu dan mencurahkan kasih serta kebaikan. Diberkatilah kehidupan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Tidak akan pernah berkekurangan segala yang baik bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.